Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan yang bahagia, semoga kalian dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Untuk teman-teman yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat sakitnya dan semoga lekas sembuh. Amin. Hai teman-teman, hari ini aku alhamdulillah bisa sharing lagi. Hari ini aku rencananya mau sharing tentang budgeting bulan Desember. Alhamdulillah ya teman-teman, sekarang udah masuk di penghujung akhir tahun, di penghujung tahun ya, tahun 2022. Masya Allah, tabarakallah. Untuk ke 2023 tinggal beberapa hari lagi ya teman-teman. Tinggal 1 bulan lagi gitu teman-teman. Gimana nih resolusi kalian di tahun 2022, apakah sudah tercapai semuanya teman-teman? Kalau aku sendiri sih ada beberapa ya yang memang belum tercapai dan insya Allah ada yang sudah tercapai gitu ya. Semoga apapun resolusi yang kalian buat, semoga Allah mudahkan jalannya seperti itu ya. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke video budgeting untuk bulan Desember, aku mau evaluasi dulu ya teman-teman. Seperti sebelum-sebelumnya, aku akan evaluasi budgeting di bulan November. Dan alhamdulillah ya kemarin di bulan November ini itu aku ada beberapa yang boncos, tapi alhamdulillah ada dana lain yang bisa menutupin, dan ini itu aku bisa menyisakan uang sebesar 57.000. Alhamdulillah ya teman-teman. Kita itu wajib evaluasi bulanan gitu ya, karena biar kita bisa melihat apa aja yang boncos di bulan kemarin ya, atau bulan sebelumnya, kemudian kita bisa memperbaiki di bulan maksudnya bulan setelahnya seperti itu. Oke teman-teman, jadi beberapa minggu kemarin itu ada yang menanyakan bagaimana sih caranya bikin budgeting bulanan kayak gitu. Kalau misalnya di video Instagram atau Reels Instagram itu aku videonya cepat-cepat gitu teman-teman. Nah, aku akan menjelaskan gimana caranya aku mengatur budgeting bulanan atau anggaran bulanan aku gitu ya teman-teman. Jadi di sini aku itu menerima gaji dari suami setiap bulannya gitu ya. Jadi gajinya itu bulanan teman-teman. Alhamdulillah. Jadi pertama-tama kita itu harus mengetahui gitu ya, harus mengetahui income atau pendapatan kita kita itu berapa gitu setiap bulan atau di setiap minggunya. Nah, untuk anggaran atau budgeting itu kita tulis dulu income-nya berapa gitu. Nah, di sini aku tidak mencantumkan gitu ya. Aku tidak mencantumkan untuk gaji dari suami ini pure dana yang emang disisihkan untuk keluarga seperti itu. Jadi untuk suami sudah disisihkan terlebih dahulu seperti itu. Jadi nggak masuk ke budgeting bulanan. Nah, terus aku itu biasanya duluan buat nulisin savingnya gitu ya. Nah, untuk saving di sini itu ada dana darurat, terus ada dana pendidikan, kemudian ada tabungan. Nah, dana darurat ini fungsinya untuk jaga-jaga ya teman-teman. Jadi ketika kita ada mendadak sakit, kemudian mendadak harus berhenti dari pekerjaan, pokoknya yang bersifat darurat seperti itu ya teman-teman. Nah, terus di sini tuh ada dana pendidikan. Jadi setiap bulannya aku menganggarkan atau sebisa mungkin bisa menyisihkan gaji bulanan itu untuk dana pendidikan anak aku ya teman-teman. Walaupun
Walaupun, masih lama gitu ya, karena anak aku baru 1 tahun lebih, 1,5 tahun gitu, tapi nggak apa-apa, semakin cepat kita mempersiapkan, semakin, mudah insya Allah ke depannya, amin gitu ya. Nah, terus ada tabungan, jadi ini tabungan biasa aja, nanti, diperuntukkan untuk, tabungan, jika ada keperluan yang mendesak seperti itu. Nah, terus ada point giving. Nah, point giving di sini itu, eee ibaratnya untuk, sedekah gitu ya. Poinnya ada sedekah dan, memberikan orang tua. Nah, sedekah dan orang tua ini, kalian bisa memporsikan gitu ya, memporsikan itu sesuai dengan keinginan kalian gitu. Jadi, nggak ada persentase yang ideal gitu ya untuk, budgeting itu, karena sifatnya itu, beda-beda teman-teman, karena kan pendapatan maupun kebutuhan ataupun keperluan setiap, setiap keluarga itu beda-beda gitu. Jadi persentase per, poinnya itu atau per kategorinya itu, disesuaikan saja dengan, kebiasaan teman-teman gimana, seperti itu ya. Nah, terus ada kategori living. Jadi di, tabel yang di bawah giving itu, ya adalah, kategori living seperti itu. Tadi ada, saving, giving, terus, yang di tabel ini adalah living, kayak gitu. Nah, di kategori living ini adalah, kategori yang dimana, kebutuhan-kebutuhan kita itu dicatat ya teman-teman di sini. Seperti di sini aku mencontohkan, di punya aku itu ada listrik, nah aku anggarin 200.000. Nah, kemudian kesehatan itu ada 200.000, terus iuran sampah gitu ya, per bulannya itu 40.000, kemudian belanja bulanan, kemudian belanja mingguan. Nah, untuk belanja bulanan ini aku anggarkan 250.000 ya teman-teman. Terus, belanja mingguannya aku itu menganggarkan 600.000. Nah, per minggunya itu 150.000 teman-teman. Untuk gas dan galonnya aku anggarkan 100.000, dan kebutuhan anak ini aku reng-renggi dulu nih sebelumnya. Nah, jadi total seluruh kebutuhan anak itu adalah 260.000. Ini dia per sabun dan lain-lain sih teman-teman. Jadi anak aku itu nggak minum susu formula seperti itu. Nah, lanjut untuk kuota itu 150.000 jajan, atau playing atau funnya itu aku anggarkan 150.000 tuh. Ini kalian bisa, bisa menyesuaikan ya dengan kebutuhan kalian per, 1 bulan itu, keperluan kalian itu apa aja, seperti itu teman-teman. Nah, lanjut itu aku lupa tadi ya, jadi beras itu aku simpan di bawah. Nah, untuk beras itu aku anggarkan 110.000 ya teman-teman. Jadi untuk beras itu keperluan keluarga aku, per bulannya itu 10 kilo. Nah, itu alhamdulillah udah cukup. Nah, terus untuk, dana jaga-jaga atau unexpected itu aku anggarkan 100.000, dan untuk sinking fund lebaran ini aku anggarkan 100.000 gitu teman-teman. Nah, untuk keperluan living ini kalian bisa menyesuaikan dengan kebutuhan, kalian atau keluarga kalian setiap bulannya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada susu formula ditaruh aja gitu. Nah, jadi nanti disesuaikan sesuai budget kalian atau sesuai income yang kalian dapat, dari gaji kalian atau dari gaji suami kalian, seperti itu. Nah, setelah itu untuk memudahkan gitu ya teman-teman, untuk memudahkan kalian biar uangnya nggak kecampur-campur, itu kalian masukkanlah ke dalam amplop atau dompet dompet pintar seperti yang aku punya ini ya teman-teman. Jadi ini itu aku memposkan gitu atau mengkategorikan sesuai dengan apa yang aku tulis di buku itu. Jadi ada kategori listrik, aku nyimpan uangnya per kategori itu gitu teman-teman. Biar apa gitu aku
menyimpan uang itu di dompet pintar biar nggak kecampur-campur ya teman-teman. Jadi aku itu sebelumnya udah pernah mencampurkan, jadi aku bingung teman-teman. Jadi uangnya itu kecampur-campur, jadi bingung nanti kok ini udah habis ya, pos yang ini kok udah habis ya. Nah jadi seperti itu teman-teman. Jadi usahakanlah punya amplop atau dompet pintar seperti ini ya. Nah, oke. Ini aku udah menaruh atau memposkan uangnya seperti yang ada di buku atau yang anggaran atau budgeting yang udah aku buat. Nah, selanjutnya ini aku mau menyimpan saving atau memasukkan uang saving yang udah aku budgetkan. Nah, di sini tuh aku simpan buat tabungan pendidikan atau dana pendidikan anak ya teman-teman. Jadi di sini tuh aku bikin 10 kotak gitu ya. Nah, jadi ketika udah 10 kotak itu artinya itu udah 1 juta. Nah, kalau udah 1 juta aku akan belikan ke dalam emas gitu teman-teman, biar ini menjadi investasi seperti itu ya. Jadi uang emas itu akan aku simpan untuk pendidikan anak aku beberapa tahun kemudian seperti itu. Nah, terus lanjut ini ada dana darurat gitu ya, dana lebaran gitu. Dana lebaran itu 100.000. Terus aku anggarkan untuk dana darurat itu disimpannya 100.000 juga gitu teman-teman. Jadi disesuaikan lagi ya teman-teman, sesuai budget teman-teman semua. Jadi jangan disamaratakan setiap keluarga gitu ya teman-teman, karena kebutuhan maupun income setiap keluarga itu berbeda-beda. Semoga kita menjadi manusia yang selalu bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan ya teman-teman semua. Amin robbal alamin. Oke, terima kasih untuk video kali ini, sampai sini dulu. Jangan lupa ya like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum.